Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah, mahasiswa Universitas Subang, Prodi Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, dengan nomor pokok mahasiswa D1A2000016. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi isi buku tentang pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dan penjelasannya. Simak baik-baik ya, teman-teman. Di buku ini terdiri dari 10 bab. Bab yang pertama, orientasi terhadap pendidikan Pancasila, yang di dalamnya membahas tentang landasan dan tujuan Pancasila, rumusan Pancasila, tujuan mempelajari Pancasila. Ada 5 landasan, yaitu historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu tujuan nasional dan pendidikan nasional. Bab kedua, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila, awal kemerdekaan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang di Indonesia, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU X 2012. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, pra-kemerdekaan, era Orde Lama, Pancasila Orde Baru, era Reformasi. Bab ketiga, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, yang di dalamnya membahas tentang pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, landasan filsafat Pancasila. Pengertian filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis, dengan mendalami sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Pengertiannya, filsafat dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan terminologis. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu kesatuan yang bersifat organis antara sila-sila Pancasila yang berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Bab keempat, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Yang pertama, pengertian etika, nilai, dan norma. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Etika yaitu suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Norma yaitu patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Nilai yaitu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Bab kelima, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, yang dalamnya membahas tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama hakikat abstrak, kedua hakikat pribadi, ketiga hakikat konkret. Bab ke-6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang dalamnya membahas tentang pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain,
kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa negara. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU XI 2013. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Bab ke-7, memahami demokrasi Pancasila, yang di dalamnya membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, konsep demokrasi. Perkembangan demokrasi yang pertama pada tahun 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer. Yang kedua pada tahun 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Dan yang terakhir tahun 1999 sampai dengan sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi. Bab ke-8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang di dalamnya membahas tentang sejarah perkembangan HAM, istilah dan pengertian HAM, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Macam-macam HAM: hidup, kebebasan berkumpul, turut serta dalam pemerintahan, mendapatkan kesejahteraan, memperoleh keadilan dan rasa aman beragama, dan menjalankan ibadah. Bab ke-9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang di dalamnya membahas tentang pengertian Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Bab ke-10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membahas tentang pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam kehidupan kampus, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya kesejahteraan. Kesimpulan, buku ini menjelaskan secara lengkap mengenai pendidikan Pancasila, dimulai dari pembahasan orientasi pendidikan Pancasila hingga membahas mengenai Pancasila yang menjadikan paradigma reformasi, baik itu di kehidupan
masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.